Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas F. Kali ini akan membahas mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan PT Midi Utama Indonesia Tbk. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya Dela Alia Puspita dengan NPM akhir 162, kemudian ada rekan saya Maisa Lutfia Putri Rahayu NPM 341, kemudian Catur Khaila Filaili NPM 268, dan Hikmalia Azara NPM 314. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan dari PT Media Utama Indonesia Terbuka. Nah, PT Media Utama Indonesia Terbuka ini didirikan pada bulan Juli 2007 sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Ruang lingkup kegiatan perseroan antara lain bergerak dalam bidang perdagangan, umumnya termasuk perdagangan tos, serba atas swalayan, dan minimarket. Baik, di sini ada sedikit cuplikan dari PT Media Utama Indonesia Terbuka dengan tanggal pencatatan 30 bulan 11 tahun 2010 di bidang usaha utamanya perdagangan eceran dan format minimarket dan supermarket. Sektornya sendiri ada barang konsumen primer dengan job sektor, perdagangan retail barang primer dengan industri perdagangan retail barang primer. Nah, ini ada surat pernyataan direksi yang dimana surat pernyataan ini ditanggungjawab oleh Bapak Rugianto dan Suwantopo PO, dan di sebelah kanannya ini adalah bukti dari tanda tangan yang tertera di atas materai. Nah, kedua ke bawah ini merupakan orang yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Media Utama Indonesia Terbuka dan identitas. Laporan keuangan konsolidasi PT Media Utama Indonesia Terbuka ini dan anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, semua informasi material dalam laporan keuangan konsolidasi PT Media Indonesia Terbuka ini intinya benar secara lengkap. Laporan keuangan konsolidasinya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Dan mereka berdua ini bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Media Utama Indonesia Terbuka dan entitas anaknya. Kemudian di sisi lain ada pernyataan opini dari editor terhadap laporan keuangan yang dimana membantu mengkoreksi atas laporan keuangan dari PT Media Indonesia Terbuka ini telah menyatakan sebagai terdiri dari laporan masa keuangan konsolidasi di tanggal 31 Desember serta laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain konsolidasi, laporan perusahaan ekuitas konsolidasi, dan laporan arus konsolidasi tahun yang berakhir pada tanggal, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasi termasuk informasi kebijakan akuntansi material. Opini ini merupakan laporan keuangan konsolidasi terlampir yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasi tanpa pengecualian. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasi bagian aset dari PT Midi Utama Indonesia Tbk. Nah, di sini asetnya dibagi menjadi dua, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, untuk aset lancarnya pada tanggal 31 Desember 2023 totalnya yaitu sebesar 3.185.637. Nah, di sini disajikan dalam jutaan rupiah. Kemudian untuk aset tidak lancarnya yaitu 4.647.472. Kemudian total aset yaitu dari aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar sebanyak 7.786.109 rupiah. Nah, selanjutnya ada laporan posisi keuangan konsolidasi lanjutan yang dimana ini bagian liabilitas. Ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Dengan total liabilitas jangka pendek ini 3.363.103 ini karena disajikan dalam jutaan rupiah yaitu triliun, dan liabilitas jangka panjang dengan total liabilitas 3.873.675 rupiah, yang dimana ini terjadi keuntungan atau laba dari perusahaan PT Media Indonesia Terbuka. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasi bagian dari ekuitas. Nah, PT Midi Utama Indonesia menyajikan dalam jutaan rupiah. Nah, di sini total ekuitasnya pada tanggal 31 Desember 2023
yaitu sebesar 3.912.434. Kemudian ditambahkan dengan liabilitas tadi, ekuitas ditambah liabilitas sebesar Rp7.786.109. Nah, hal ini sepadan atau balance dengan total dari aset tadi. Selanjutnya, di sini ada laporan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Nah, dalam laporan PT Midi Utama Indonesia Tbk, di sini laporan laba ruginya disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, di dalam laporan laba ruginya ini terdapat pendapatan neto pada tahun 2023 sebesar 17.351.152, kemudian dikurangi dengan beban pokok pendapatan sebesar 12.842.562 yang menghasilkan laba bruto sebesar Rp4.508.590. Kemudian dikurangi dengan beban-beban penjualannya, yaitu ada beban penjualan dan distribusi, beban umum dan administrasi, pendapatan lainnya, dan juga beban lainnya. Di sini menghasilkan laba sebesar 742.828. Kemudian ada pendapatan keuangan sebesar 4.825 dan juga ada biaya keuangan sebesar 101.157 yang menghasilkan laba sebelum pajak final dan juga pajak penghasilan badan sebesar 646.496. Kemudian ada beban pajak final sebesar 10.556. Nah, di sini laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak akan menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan badan sebesar 635.940. Kemudian akan dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 119.622. Kemudian laba tahun berjalannya pada tahun 2023 yaitu sebesar 516.318 juta rupiah. Kemudian ada penghasilan komprehensif lain, yaitu pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Nah, di sini ada keuntungan pengukuran modal atas liabilitas imbalan kerja sebesar 8.118. Kemudian ada pajak penghasilan terkait keuntungan pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, yaitu minus 1.786, sehingga menghasilkan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar 6.332. Jadi total laba komprehensif tahun berjalannya yaitu sebesar 522.650. Di sini ada lanjutan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Di sini disajikan tetap dalam jutaan rupiah. Di laporan lanjutan ini ada laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada yang pertama ada pemilik entitas induk sebesar 516.658 dikurangi dengan kepentingan non pengendali sebesar 340 sehingga totalnya yaitu 516.318. Kemudian ada total laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 522.835 dan kepentingan non pengendali yaitu 185. Totalnya ada 522.650. Kemudian ada laba per saham dasar dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dalam bentuk rupiah penuh sebesar 16.73. Hal ini dapat dilihat di catatan 2P.24. Baik, di sini saya Imalia Zara Saritian, PM belakang 314 akan menjelaskan di pelaporan perubahan ekuitas konsolidasian. Nah, di sini untuk saldo di tahun 2022 1 Januari itu
itu senilai 1.667.644. Lalu untuk saldo akhir pada tahun 2022 itu 31 Desember itu totalnya menjadi 1.986.727. Lalu selanjutnya di tahun 2023 itu kan ada pembentukan cadangan umum, dividen tunai, laba tahun berjalan, penghasilan kompresif lain tahun berjalan, penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, dan setoran modal ke entitas anak dari kepentingan non-pengendali. Nah, di sini untuk total akhir tahun 2023, yaitu 31 Desember, itu totalnya menjadi 3.912.434. Lalu selanjutnya ada laporan arus kas konsolidasian. Di sini arus kas dari aktivitas operasi itu total kas netonya senilai pada tahun 2022 itu 1.587.139. Pada tahun 2023 itu 1.310.502. Lalu arus kas dari aktivitas investasi pada kas netonya itu di tahun 2022 senilai minus 798.433. Lalu pada tahun 2023 yaitu 917.584. Lalu untuk arus kas dari aktivitas pendanaan itu kas netonya senilai 615.432 itu di tahun 2022. Lalu untuk 2023 itu senilai minus 482.899. Nah, lalu untuk total keseluruhannya yaitu kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas pada tahun 2022 itu senilai 173.274. Lalu di tahun 2023 terjadi minus, yaitu senilai minus 89.981. Lalu kas dan setara kas pada awal tahun itu di tahun 2022, maksudnya di tahun 2022 itu 243.492. Di tahun 2023 itu senilai 416.766 juta. Lalu untuk kas akhir tahunnya yaitu senilai 416.766 juta di tahun 2022 dan di tahun 2023 yaitu senilai 326.785. Lalu selanjutnya di sini catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini perusahaan pada laba per saham itu dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sepanjang tahun yang bersangkutan. Nah, di sini tuh menggunakan metode secara retrospektif, yaitu metode yang perhitungannya itu terjadi pada periode sebelumnya. Perhitungan laporan keuangannya itu di tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya amandemen PSAK 16-nya itu aset tetap hasil sebelum penggunaan yang diintensikan. Nah, di sini perusahaan menerapkan amandemen secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Nah, di sini berarti pada amandemen PSAK 16 itu menggunakan metode retrospektif, yaitu perhitungan laporan keuangan yang terjadi mulai pada periode sebelumnya.
Kemudian untuk catatan atas laporan keuangan konsolidasian bagian laba bersaham. Jadi PT Midi Utama Indonesia Tbk ini menerapkan metode secara retrospektif, di mana laba bersaham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sepanjang tahun yang bersangkutan. Kemudian jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing berjumlah 30 miliar dan 28 miliar saham. Kemudian untuk bagian amandemen PSAK 1. Jadi PT Midi Utama Indonesia Tbk ini mencatat bahwa amandemen PSAK 1 mengatur klasifikasi liabilitas jangka panjang dan menegaskan yang pertama, hak untuk menangguhkan pelunasan liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan tanpa dipengaruhi oleh kemungkinan penggunaannya. Yang kedua, syarat pada liabilitas konversi tidak mempengaruhi klasifikasi jika derivatif melekat merupakan instrumen ekuitas. Dan yang ketiga, perusahaan wajib mengungkapkan kewajiban yang bergantung pada kepatuhan terhadap kovenan dalam 12 bulan mendatang. Nah, untuk efektivitasnya ini sendiri berlaku mulai 1 Januari 2024 secara retrospektif dengan penerapan dini diperbolehkan. Untuk tindakan perusahaannya sendiri, perusahaan sedang menilai dampak amandemen terhadap laporan keuangannya. Kemudian untuk standar akuntansi yang belum berlaku efektif lanjutan. Di sini terdapat amandemen PSAK 73 tentang liabilitas sewa dalam jual beli dan sewa balik. Menetapkan persyaratan bagi penjual dan penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dari transaksi tersebut. Amandemen ini memastikan bahwa penjual dan penyewa tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas hak guna yang tetap dimiliki. Nah, amandemen ini berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dengan penerapan dini diperbolehkan. Jadi saat ini kelompok usaha sedang mengevaluasi dampak dari amandemen ini terhadap pelaporan keuangannya. Dan yang terakhir, ikhtisar kebijakan akuntansi PT Midi Utama Indonesia Tbk bagian aset tetap mutu. Jadi aset tetap diakui sebesar biaya perolehan awal dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis. Pengakuan aset dihentikan saat aset dilepaskan atau tidak memberikan manfaat ekonomi masa depan dengan laba atau rugi dari pelepasan diakui dalam laporan laba rugi. Nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan jika diperlukan dilakukan penyesuaian secara prospektif.